Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta anak-anakku sekalian yang insyaallah dicintai Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah sampai malam ini kita masih bisa melaksanakan seluruh rangkaian ibadah di bulan Ramadan, baik yang wajib maupun sunnah. Ini mudah-mudahan ini menjadi pertanda ya bagi kita bahwa kita tergolong orang-orang yang disebutkan orang-orang yang al-abrar ya, orang-orang yang senantiasa berusaha berbuat kebaikan. Ini dalam Islam perhitungan amal itu sering tidak pakai matematik ya. Jadi matematik itu misalnya kalau dulu udah pernah menghitung 1, 2, 3, 4, 5, sekarang tinggal 6, 7, 8. Kalau target kita 20 maka tinggal terusin. Nggak bisa begitu. Kadang-kadang dalam Islam itu seringkali keselamatan kita, itu kebaikan kita itu ditentukan di ujung ya. Lah ini juga Ramadan ini sebetulnya sama ya. Justru bagian terbaik dari Ramadan itu adalah ada pada 10 hari terakhir. Ini sebetulnya yang ironis bagi kita adalah 10 hari terakhir ini justru saat masjid makin kosong. Saya nggak yakin kalau dulu awal Ramadan kayak begini. Walaupun orang bilang ini udah pada mudik kemarin gitu ya. Ya logikanya kan kalau mudik berarti tarawihnya pindah gitu. Yang rame di Jawa sana. Tapi juga sama aja. Ternyata di Jawa sepi, di sini tambah sepi gitu. Jadi di mana orangnya? Lah ini. Jadi ini yang ironis ya. Padahal kalau kita melihat kayak orang main bola, sebagus apapun main bola itu di babak penyisihan, misalnya dia menang terus ya 3 kali main terus babak gugur. Nah, begitu semifinal dia memble, orang nggak menang tuh nggak ada gunanya gitu. Percuma lu main bagus di penyisihan, karena di finalnya jelek gitu, atau semifinal jelek, akhirnya terdilit. Nah ini sama ya. Dan itu mungkin yang menjadi sebab ya Rasulullah SAW bahkan memohon secara khusus ya. Kalau kita mungkin sering mendengar ya mudah-mudahan kita husnul khotimah, itu memang penting ya. Penting karena kadang-kadang orang itu sudah melakukan amal begitu panjang. Tapi di ujungnya itu, ini ada hadis yang dikutip dalam kitab An-Nawawi ya, Arba'in. Itu kan hadis nomor 4 itu salah satunya cerita tentang itu ya, catatan Allah di Lauhul Mahfud itu sangat akurat. Ada kalanya kata Nabi, orang itu seperti penduduk ahli surga, dia dari awal soleh banget, tapi dalam catatan itu orang itu ahli neraka. Ternyata di ujung kehidupannya dia melakukan perbuatan yang tercela. Akhirnya dia tergolong ahli neraka. Nah ada orang yang seperti itu ya, ahli neraka ini di awal-awal perbuatannya, tapi dalam catatan kitab itu Lauhul Mahfud ya, itu ternyata dia ahli surga. Dan ternyata benar di akhir kehidupannya dia taubat gitu, dan dia menjadi baik dan mati dalam keadaan soleh, dalam keadaan mukmin, dalam keadaan muslim, maka dia masuk surga. Nah itu ada kejadian-kejadian begitu ya. Bahkan di sejarah dulu kehidupan para nabi, para sahabat Nabi itu ada kisah seorang misalnya Ubaidillah bin Jahsy. Nah, ini kan suaminya Ummu Habibah. Ini termasuk kategori generasi pertama. Ini generasi pertama itu ya, sahabat Nabi yang masuk Islam. Bahkan dia hijrah ke Habasah. Kita tahu hijrah Habasah itu tahun 4 ke 5 kenabian, dari awal sekali. Nah, ketika dia sampai di Habasah, dia kemudian murtad dan dia minta bininya itu, Ummu Habibah kan yang belakangan nanti dinikahi oleh Nabi, kamu pilih ikut saya murtad masuk agama Nasrani atau kamu saya cerai. Maka istrinya pilih cerai. Nabi mendengar peristiwa ini langsung dilamar dan dinikahi oleh Nabi setelah masa iddah selesai ya. Lah ini ada kejadiannya kadang-kadang seperti itu di ujung kehidupan. Dan tadi perhitungan amal itu nggak kayak matematik. Kalau saya dulu pernah berbuat baik itu belum tentu bisa kita nikmati. Kenapa? Karena amal itu bisa hapus. Itu kayak kasus Ubaidillah bin Jahsy. Seluruh amal kebaikan dia yang setelah dilakukan terdahulu semuanya di-delete, hilang, nol. Nah itu yang repot ya. Nah kalau dalam Al-Quran itu Rasulullah juga bahkan diingatkan, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk
wala takunanna minal khasirin. Dan itu kalimat ini menggunakan kalimat kata ganti orang kedua tunggal, lain asyrokta, bukan lain asyroktum, kalau kalian musyrik, bukan, tapi kalau kamu musyrik ya Muhammad maksudnya, maka seluruh amal perbuatanmu, kebaikanmu akan musnah. Itu yang repot. Jadi kadang-kadang perbuatan di ujung ini begitu menentukan ya nasib diri kita itu. Makanya kadang-kadang mungkin salah satu kunci sebetulnya ya semua itu benar bahwa ujung akhir dari keselamatan kita itu bergantung kepada rahmat dan ampunan Allah. Kalau gitu ada orang berpikir terus ngapain kalau gitu dari sekarang istiqomah terus menerus kalau nanti ujungnya bergantung. Bukan begitu. Jadi rahmat ampunan Allah itu juga hanya akan diberikan pada mereka yang benar-benar konsisten berusaha untuk melakukan kebaikan. Allah pasti menolong. Gak bisa orang yang misalnya bahlul terus dia sembari ya Allah rahmatilah saya gitu, itu namanya meledek ya, amal perbuatannya nggak mendukung tapi dia berharap rahmat ampunan. Itu nggak lucu yang kayak begitu ya. Lah ini nggak bisa kayak begitu. Kita mungkin masih ingat ya kisah Nabi Yusuf itu. Nabi Yusuf itu ketika digoda oleh Julaiha, wah itu godaannya udah nggak ketulungan ya. Itu orang macam kita itu ya embuh gitu. Bayangkan Pak, Nabi Yusuf selama ini udah hidup soleh, tiba-tiba dia ketemu wanita cantik, ibu angkatnya di kamar dikunci, bajunya semeriwing ya. Ini wanita paling cantik di Mesir, istrinya pejabat, wanita paling cantik di Mesir, sudah gitu dikunci di kamar dan dia merayu. Kira-kira laki-laki mana yang akan tahan? Bahkan Nabi Yusuf saja digambarkan dalam Al-Quran itu walaqad hammat bihi wa hamma biha, dan sungguh perempuan itu telah berkehendak kepada Yusuf. Maksudnya dua-duanya udah pengen mau melakukan, dan Yusuf pun berkehendak kepadanya. Nah sekiranya laula ar-ra'a burhanu rabbi, kalau saja Nabi Yusuf itu tidak melihat tanda-tanda dari Allah, tiba-tiba begitu sudah jatuh ke dalam godaan itu ya Nabi Yusuf diingatkan oleh Allah, diingatkan, disadarkan, entah tandanya seperti apa ya, tapi Nabi Yusuf langsung ingat gitu ya. Kadzalika litasrifa anhu su wal fahsya, demikianlah Yusuf dipalingkan dari keburukan dan perbuatan-perbuatan yang menjijikkan. Jadi orang yang selama ini berusaha konsisten, ketika ada peristiwa yang bisa menjerumuskan dia diselamatkan oleh Allah. Nah itu pentingnya terus beramal istiqomah walaupun ujungnya tetap rahmat dan ampunan Allah dipentu ya. Kayak tadi mungkin kita pernah ceritakan ya, jadi seorang mujahid ini yang ikut perang dalam perang Khaybar. Khaybar itu ada 7 benteng ya. Jadi tiap kali perang itu ini takluk, besok itu benteng satunya. Nah, orang ini ketika menaklukkan benteng kesekian, dia terbunuh di situ. Wah, orang para sahabat membicarakan, wah si fulan hebat ya. Pahlawan kita hari ini katanya. Dia pasti ini di surga nih, dia syahid kemarin. Tapi Nabi kemudian mengatakan, loh kok saya melihat dia di neraka? Ini orang ini gugur di jalan Allah, tapi kemudian Nabi mengatakan dia di neraka. Lantas sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah? Oh iya, kemarin sebelum perang, pada perang yang kemarin sebelumnya, ternyata dia ngambil mantel yang belum dibagi dalam rampasan perang. Itu namanya korup, ngentit kalau bahasa Inggris itu. Iya, ngentit. Bayangin Pak, cuma mantel itu harganya berapa nih? 300.000 ya. Saya nggak ngebayangin tuh orang yang korupsi miliaran itu ntar besok kayak apa. Ini cuma mantel, dia mujahidin di medan perang, dia juga sholat, dia juga puasa, tapi ujung-ujungnya kata Nabi, dia terbunuh di medan perang tapi dia di neraka. Apa pasalnya? Dia melakukan kecurangan, nggak jujur gitu. Nah kita juga nggak tahu apakah ini ketidakjujuran yang pertama atau mungkin sebelumnya orang ini memang tidak jujur. Tapi biasanya tuh Nabi selalu mengatakan mukmin itu kata Rasulullah bisa saja dia itu pengecut, bisa saja dia bakhil. Tapi Nabi ditanya, ya Rasul mungkin karena orang mukmin itu pembohong gitu atau khianat? Enggak ada mukmin yang kayak begitu. Nah kita nggak tahu ya. Tapi pertanyaan yang menarik adalah apakah si orang yang gugur jalan Allah ini semua amalnya itu hilang? Belum tentu hilang Pak. Tapi ketika orang ini berbuat kecurangan, hidupnya tidak jujur, itu jauh dari rahmat Allah. Itu jauh dari rahmat Allah. Maka ketika dia tidak dirahmati Allah matinya itu, maka nggak ada belas kasihan, dosa-dosanya tidak akan dihapus. Kalau dosa tidak dihapus, berapapun amal baik kita mungkin nggak akan pernah cukup.
Persis seperti yang dikatakan Nabi, amal tidak bisa mengantarkan kita ke surga karena nggak pernah cukup. Bukan nggak bisa, tidak pernah cukup. Selalu saja kadang-kadang keburukan kita ini boleh jadi sebetulnya lebih banyak. Karena kan kalau Nabi mengatakan, hai anak Adam, kalian tergadai oleh amal-amalmu, oleh perbuatanmu itu. Tergadai itu setiap kali perbuatan buruk itu besok di akhirat harus dibayar dengan kebaikan. Perbuatan buruk kita, yang buruk nanti diganti dengan amal baik. Jadi dimakan tuh amal baik kita. Kalau ada keburukan yang bisa. Kalau kita pernah dolim sama orang, sama juga. Kebaikan kita dipindah kepada orang itu. Nah, jadi Nabi mengatakan itu ya. Kalian tergadai oleh perbuatan kalian, maka bebaskan itu dengan istighfar di dunia. Supaya diampuni, supaya ketika akhirat clear gitu. Lah ini ya, jadi ada peristiwa-peristiwa seperti itu ya. Itu yang membuat kita kadang-kadang takut. Apakah kita ini sudah sholat tiap hari, itu besok bakal mendapatkan husnul khotimah. Tapi percayalah Allah Maha Adil ya, wa huwa ahkamul hakimin. Dia hakim yang paling adil. Tidak mungkin ini orang layak mendapat kebaikan kayak Nabi Yusuf ya. Dia selama ini sudah istiqomah konsisten, tiba-tiba digoda dengan godaan yang nggak ada manusia normal itu kuat. Kecuali dia homo, kecuali dia lesbi, digoda perempuan kayak gitu dia nggak mempan. Itu paling-paling yang kayak begitu homo ya. Kalau laki-laki normal nggak mungkin. Makanya ditolong oleh Allah. Kadzalika linasrif anhu su'a wal fahsya, demikianlah kami palingkan. Ditolong. Nabi Yunus juga begitu kan. Nabi Yunus itu urusannya sepele, dia dakwah nggak sabar, umatnya nggak mau sadar-sadar juga, kesel dia, ditinggalin. Umat beginian nih, laknat Allah, udah gua pergi aja. Jadi kalau bahasa Perancis itu pundung, ustadz itu nggak boleh nesu sama umat ya. Apapun umat itu ya harus dimaklumi, yang namanya juga kaumul la ya'lamun ya, kaum yang tidak paham. Nabi Yusuf cuma gara-gara marah sama umatnya nggak sabar gitu pergi, dihukum oleh Allah. Dihukum kan, walaupun akhirnya diselamatkan oleh Allah. Diselamatkan, itu karena istiqomah. Ini ada satu mungkin kisah terakhir ya. Ini kadang-kadang kebaikan kita itu Pak di ujung ya. Allah memberikan kayak kita pernah cerita tentang itu ya. Anak-anak para nabi itu banyak sekali yang betul-betul dirahmati Allah, disayang Allah itu ya. Itu karena doa-doa orang tuanya. Kayak Nabi Ibrahim itu doa untuk anaknya itu ngeberbel bahkan dari sebelum lahir ya. Orang tuanya melakukan berbagai kebaikan. Imran dengan istrinya sebelum punya anak Maryam itu kan luar biasa. Dia bahkan berdoa khusus kepada Allah, ya Allah ini anak yang saya kandung ini tolong ya, akan saya hibahkan kepada Baitul Maqdis Al-Aqsa, dan tolong lindungi dia dari godaan setan sebelum lahir itu. Makanya begitu lahir langsung Allah yang menjaganya langsung. Kadang-kadang begitu. Nah ini ada orang ceritanya, dia ini abangan, sholat jarang. Ini ceritanya di Arab. Suatu ketika dia kemudian insaf, dideketin, didakwahi gitu ya, seorang ustadz. Maka dia kemudian pelan-pelan belajar Islam dan dia sholat jadi rajin. Nggak lama kemudian oleh gurunya ini, ustadznya ini diajak haji bareng ya. Nah ketika dia di Ka'bah itu, ketika sholat sunnah lagi sujud meninggal. Persis di depan Ka'bah, di tempat yang paling mustajab di situ ya. Ada hijir Ismail, ada makam Ibrahim. Wah ustadz tuh gurunya tuh kaget gitu ya. Ya Robbi, ini dia insaf aja belakangan belajar sholat dari saya. Kenapa dia dapat anugerah husnul khotimah meninggalnya di depan Ka'bah, lagi sholat, lagi sujud lagi. Wah itu ustadznya tuh kagum. Kira-kira rahasia amal apa yang dia punya sehingga Allah memberikan karunia seperti itu? Itu yang jadi pertanyaan. Nggak mungkin Allah memberikan sesuatu kalau nggak ada alasannya. Nah itu di Al-Quran itu ada kalimat itu ya, walau alimallahu fihim khairan la asma'ahum. Kalau Allah melihat pada mereka ada kebaikan, pasti aku buat mereka mendengar hidayah. Itu patokannya Pak. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan akan berpengaruh terus ya, akumulasi dalam hidup. Maka ustadz ini bertanya-tanya selalu dalam hati, apa gerangan? Perasaan dia belajar juga dari saya. Wah saya aja belum tentu kayak begitu kata ustadznya. Akhirnya ketika dia pulang sampai di rumah, nanya sama istrinya, maaf bu, katanya bapak ini dulu kira-kira rahasia amalnya apa sih yang saya nggak tahu gitu. Perasaan dia juga baiknya baru belakangan, kok dia dapat anugerah kayak begini ya. Oh ya enak bener gitu, husnul khotimah dalam kondisi begitu. Nah istrinya nggak tahu juga. Tapi nggak lama di rumah itu ada ibu tua dengan anaknya yang yatim datang ke rumah bela sungkawa. Nah ibu inilah yang cerita, saya selama ini terima kasih, ini kenalkan saya janda, bukan istri gelap almarhum, bukan, janda Pak, murni janda, ini anak yatim. Selama ini kami dihidupi oleh almarhum ini. Almarhum inilah yang dulu memberikan saya gitu ya, tunjangan kehidupan tiap bulan.
Saya selalu berdoa kepada Allah tiap hari, ya Allah jadikan dia husnul khotimah, jadikan dia husnul khotimah. Mungkin doanya almarhum ini belum tentu makbul ya, tapi doanya ibu ini yang makbul. Tiap hari dia berdoa, itu karena kebaikan orang ini berbuah. Nah itu makanya kan kadang kita sodako kepada orang, berharap doain ya. Cuman sayangnya kalau kita ngasih orang ya duit apa itu kebanyakan apa? Ya Pak, mudah-mudahan rezekinya tambah jembar ya, hartanya tambah banyak, itu yang didoain ya. Padahal kita pengen bahwa saya tuh dosanya diampuni Allah, dirahmati, gitu paling penting kan, dimasukkan surga. Soal duit itu relatif lah ya, dia penting ketika di dunia, tapi itu bukan segala-galanya. Karena ujungnya itu rahmat dan ampunan Allah nih yang paling penting. Jarang ada orang yang, Pak nanti Bapak saya doakan husnul khotimah. Wah kalau ada itu senang bener ya. Yang kebanyakan selalu, hampir 90% orang kita ngasih duit, doanya itu, mudah-mudahan duitnya tambah banyak ya Pak. Itu ya. Jadi yang ada di kepala orang Indonesia itu duit aja kebaikan itu ya. Padahal bukan itu yang paling penting ya. Faman zuhzihanin nari wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang Allah bebaskan dari api neraka dan dimasukkan dalam surga, maka itulah orang yang telah menang. Ujungnya itu ya. Mohon maaf kurang lebihnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.